aku mau kasih tahu kalian tentang penanganan pasien preeklamsia pada kehamilan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Penyebab preeklamsia sendiri masih belum diketahui nih teman-teman. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan akibatnya timbul gangguan pada ibu hamil dan janin. Berikut beberapa faktor predisposisinya. Pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Primigravida, jarak kehamilan terlalu jauh, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Yang keenam, kehamilan gemeli. Selanjutnya, mengalami obesitas saat hamil. Dan yang terakhir, ada riwayat preeklamsia dalam keluarga. Preeklamsia ini umumnya berkembang secara bertahap, dan tanda gejala akan muncul seiring dengan perkembangan preeklamsia. Biasanya gejala yang muncul berupa yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, proteinuria. Yang ketiga, sakit kepala berat atau terus-menerus. Selanjutnya, gangguan penglihatan, nyeri perut di bagian kanan atas, sesak nafas, pusing, lemas, mual, dan muntah. Ada juga bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Jika ibu hamil mengalami gejala-gejala preeklamsia yang telah disebutkan di atas, segera periksakan diri ke dokter ya, sebelum terjadi komplikasi yang lebih membahayakan. Jika ibu hamil memiliki kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia, seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, diabetes, gangguan darah, atau pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, maka harus melakukan ANC lebih sering untuk memantau keadaan ibu dan janin. Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut untuk memastikan diagnosis preeklamsia. Yang pertama, tes urin. Yang kedua, tes darah. Yang ketiga, USG. Dan yang terakhir, non-stress test dengan CTG. Sambil tetap menerapkan pola hidup sehat, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan kepada ibu hamil yang mengalami preeklamsia. Sambil tetap menerapkan pola hidup sehat, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan berikut pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia. Yang pertama, obat antihipertensi. Yang kedua, obat kortikosteroid. Dan yang ketiga, obat MGSO4. Jika preeklamsia tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi pada ibu seperti eklamsia, edema paru, gagal ginjal, gagal hati, penyakit jantung, gangguan pembukuan darah, solusio plasenta, dan sindrom HELLP. Komplikasi juga bisa menyerang janin loh, seperti PJT, lahir prematur, BBLR, dan neonatal respiratory distress syndrome. Untuk pencegahan preeklamsia sendiri, tidak ada cara khususnya. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya preeklamsia. Yang pertama, lakukan kontrol ANC rutin. Sekarang, kamu tahu kan kenapa ANC itu penting? Yang kedua, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, mengkonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai saran dokter. Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih kasus dan penata laksanaan preeklamsia pada ibu hamil di pelayanan dasar. Oke, kita langsung ke kasusnya ya. Nyonya N berusia 36 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas diantar suami
dengan keluhan pandangan kabur, nyeri pada perut kanan atas, sakit kepala, juga kaki dan wajah yang odem. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dan anamnesa pada anggota keluarga yang mengantar. Dari anamnesa didapatkan, ibu mengeluh pandangan kabur, sakit kepala, dan nyeri perut bagian atas sudah 2 hari belakangan ini. Dan mengalami kaki, tungkai, dan wajah odem sejak 5 hari belakangan ini. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 170/110 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, denyut jantung janin 149 kali per menit, dan pemeriksaan protein urin 3+. Untuk penata laksanaannya, yang pertama, informasikan dan beritahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa ibu mengalami preeklamsi. Yang kedua, jangan lupa untuk melakukan informed consent dan informed choice. Selanjutnya, lakukan pemberian oksigen via face mask dengan 4-6 liter per menit. Lalu, lakukan pemasangan kanul intravena ukuran 16 atau 18 dengan larutan ringer laktat atau ringer asetat dengan kecepatan 20 tetes per menit. Selanjutnya, lakukan pemasangan kateter untuk melakukan penilaian urin. Dalam kasus ini, jumlah urin 0,5 ml per kilogram berat badan dan warnanya pekat. Selanjutnya, lakukan pemberian MgSO4 dengan dosis awal 4 gram MgSO4 dan larutkan dalam 10 ml Aquades. Berikan secara intravena dengan perlahan selama 20 menit. Jika akses IV solid dilakukan, berikan masing-masing 5 gram MgSO4 secara IM di bokong kiri dan bokong kanan. Selama memberikan tindakan, jangan lupa untuk menginformasikan partner kalian untuk menyiapkan surat rujukan. Selanjutnya, untuk dosis rumahan, ambil 6 gram MgSO4 dan larutkan dalam 500 ml larutan ringer laktat atau ringer asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes per menit selama 6 jam. Selanjutnya, rujuk ibu ke rumah sakit ya menggunakan sistem Baksokuro. Yang pertama bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, donor, dan doa. Jangan lupa ya teman-teman, sistem Baksokuro-nya. Selama merujuk, tetap dampingi pasien sampai ke fasilitas rujukan dan beritahukan kepada ibu agar tetap miring ke kiri. Dan jangan lupa selalu mengobservasi keadaan umum ibu ya teman-teman. Selama proses rujukan, nilai adanya perburukan preeklamsia. Apabila terjadi eklamsia, lakukan penilaian awal penata laksanaan kegawat daruratan. Berikan kembali MgSO4 2 gram IV perlahan selama 15-20 menit. Bila masih terjadi kejang, maka dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg IV selama 2 menit. Oke teman-teman, segitu ya penata laksanaannya. Jangan lupa kalian harus mendampingi pasien sampai ke fasilitas rujukan yang dituju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.